Ya, pada akhirnya apa yang dikatakan oleh Trump kembali menjadi fokus perhatian ataupun bahkan faktor penggerak market. Sampai detik ini kita tidak melihat market terlepas dari fokus tarif yang sudah dicanangkan ataupun digaungkan oleh Trump dari sejak masa menjabat. Dan mungkin kali ini ada tambahannya, yaitu kaitannya dengan kabar terbaru dari OPEC dan juga ada beberapa hal yang mungkin akan kita tekankan kembali di sini kaitannya dengan peluang ataupun bahkan mungkin concern terhadap data ekonomi. Kurang lebih ulasannya seperti ini. So, masih tentang teka-teki terkait dengan tarif Trump. Ada banyak berita yang berseliweran dan juga berkembang lebih lanjut kaitannya, yang ini juga agak sedikit membingungkan bagi kita. Nantinya ke depan apakah kita akan dapatkan kebijakan tarif tambahan atau tidak? Karena market melihat ada gangguan di situ, tapi juga satu sisi dari sejak akhir pekan kemarin kita sudah dapatkan ada clue, ada sedikit petunjuk dari Trump bahwa nantinya dia akan lebih mungkin bisa dibilang agak fleksibel lah gitu ya. Ini kaitannya dengan kebijakan tarif yang akan diberlakukan dan juga kebijakan tarif resiprokal yang memang menjadi tujuan utama berikutnya. Nah, pada tanggal 2 April itu akan menjadi hari Liberation Day atau hari pembebasan yang dikatakan oleh Donald Trump dengan kaitannya pengumuman kaitannya dengan kebijakan tarif resiprokal atau timbal balik. Oke, satu sisi teman-teman yang agak membingungkan di sini adalah apakah ini akan memberikan efek dicabutnya kebijakan tarif sebelumnya atau justru resiprokal ini justru akan mengimbangi dari kebijakan tarif sebelumnya. Oke, kita lihat. Kalau kita bicara tentang 2 April, maka banyak negara, bukan hanya Kanada, Meksiko, atau bahkan China, ataupun bahkan zona Eropa, tapi banyak negara. Jadi tarif resiprokal ini adalah tarif pembalasan ataupun timbal balik dari apa yang dilakukan oleh para mitra dagangnya Amerika terhadap barang-barang impor dari Amerika. Nah, satu sisi Trump memberikan isyarat bahwa mungkin akan ada beberapa pelonggaran terhadap beberapa negara. Kita belum tahu secara spesifik negara-negara yang dimaksud itu negara mana saja. Tapi untuk sementara waktu saya tidak melihat ada concern untuk melonggarkan untuk China. Jadi kelihatannya ketegangan antara China dan Amerika itu masih tetap berlanjut. Semoga saja nanti kedepannya akan ada proses untuk pertemuan antara Presiden Trump dengan Presiden Xi Jinping. Nah, kaitannya kembali lagi dengan apa yang dilakukan oleh Trump dalam 2-3 hari terakhir. Anda mungkin pernah mendengar kaitannya dengan kebijakan ataupun sanksi yang dikenakan kepada Venezuela. Ini kaitannya dengan ekspor minyak Venezuela. Ya, kemarin update yang terbaru adalah Trump akan memberlakukan kebijakan tarif besar untuk negara-negara yang berbisnis dengan Venezuela. Terutamanya kalau kita kaitkan dengan pembelian minyak Venezuela. Jadi ini akan menjadikan faktor tekanan ataupun bahkan bersinggungan dengan negara mitra dagang atau bahkan ketegangan lebih lanjut terkait dengan trade war. Nah, posisi ini tentunya memberikan isyarat tentang ketidakpastian. Tapi kalau kita lihat dari apakah nantinya tarif resiprokal ini akan lebih tinggi daripada tarif yang biasa, ada kemungkinan tidak juga. Masih tergantung dari berapa persen ataupun berapa tarif yang dikenakan terhadap barang-barang Amerika. Jadi intinya apa yang dilakukan oleh pihak A dalam nilai mitra dagang Amerika juga akan diberlakukan oleh Amerika terhadap barang-barang dari negara A tersebut. Nah, jadi kalau kita perhatikan sebetulnya masih ada aksi balasan. Nah, yang dikhawatirkan bagi para analis adalah kaitannya dengan aksi balasan ataupun pembalasan dari negara lainnya juga. Seperti Uni Eropa, dalam ini Prancis sudah menyiapkan untuk tindakan yang lebih keras. Nah, kaitannya dengan apakah nanti akan ada kebijakan tambahan, rumor yang saya dapat sebetulnya tidak akan ada tarif tambahan lain-lain selain resiprokal. Tapi lucunya di beberapa artikel juga kita sempat mendapatkan ada kemungkinan Trump dalam waktu dekat akan umumkan kebijakan tarif tambahan untuk otomotif ataupun tarif impor mobil dalam beberapa hari ke depan. Jadi kita akan lihat di sini perkembangan lebih lanjut terkait dengan kebijakan-kebijakan tersebut dan tekanan-tekanan yang mungkin masih akan membayangi. Walaupun secara keseluruhan ya karena market sudah mendapatkan ekspektasi yang cukup positif ya kaitannya dengan fleksibilitas dan juga pelonggaran untuk beberapa negara. Jadi kita tinggal tunggu saja apakah ini akan terus mendorong kepada indeks saham atau pasar likuiditas atau justru kembali menekan. Sementara itu dari Andrew Bailey, Gubernur BOE, walaupun kali ini tidak menyoroti ataupun tidak berargumen kaitannya dengan kebijakan moneter, tapi saya rasa ini ada catatan penting kaitannya dengan pertumbuhan di Inggris. Jadi secara tidak langsung statement ataupun kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Bailey mengisyaratkan bahwa Bank Sentral itu sedang menghadapi kendala kaitannya dengan tingkat pertumbuhan Inggris. Apakah dia dalam hal mungkin terancam sama dengan Amerika, yaitu perlambatan ekonomi atau mungkin perlambatan pertumbuhan ekonomi yang lebih parah? Kalau misalkan terjadi, maka mau tidak mau, opsinya tetap sama dengan apa yang dilakukan oleh Fed, apakah fokus kepada inflasi atau fokus kepada pertumbuhan ekonomi.
Satu sisi, mereka juga mendapati bahwa bisnis saat ini menunda investasi dikarenakan adanya ketidakpastian. Ya, saya rasa ini juga kaitannya dengan kebijakan tarif dagang, termasuk salah satunya yang sedang diupayakan saat ini, itu adalah mengupayakan untuk pajak layanan digital untuk perusahaan-perusahaan Amerika itu diturunkan atau dilunakkan istilahnya, supaya ini sekaligus juga untuk menghindari aksi ataupun kebijakan tarif yang diberlakukan oleh Amerika terhadap Inggris. Ya, so far saya tidak mendapatkan informasi kaitannya dengan apakah Inggris juga dikenakan tarif apa tidak. Kita belum lihat ke sana. Kita masih lihatnya adalah mungkin hanya beberapa negara seperti Kanada, Meksiko, China, kemudian Uni Eropa. Dan kita belum sama sekali melihat Inggris. Apakah ini pengecualian atau mungkin sedang disusun, kita nggak tahu. Tapi mungkin ini akan menjadi isyarat bahwa Inggris berupaya untuk menghindari tarif tersebut. Nah, satu sisi kalau kita lihat dari OPEC, tentunya Anda ingat pertemuan terakhir dari OPEC mencapai kesepakatan bahwa mereka akan melakukan kenaikan produksi atau menghentikan pemangkasan produksi sukarela itu di kuartal pertama atau di akhir kuartal pertama 2025. Dan berarti bulan Aprilnya mereka akan lanjut dengan menaikkan produksi secara bertahap. Nah, kabar terbaru menyebut bahwa mereka juga akan melakukan itu lebih lanjut di bulan Mei. Jadi April, Mei sudah hampir dipastikan memompa kembali produksi. Nah, harusnya kan harga minyak mengalami penurunan, tapi kenapa harga minyak saat ini mengalami kenaikan ke level 69 atau bahkan $70? Ya, ada beberapa faktor yang membuat kenapa harga minyak itu naik. Salah satunya kalau kita lihat dari geopolitik. Ada posisi di mana serangan militer bisa terjadi dari Amerika ataupun Israel terhadap fasilitas nuklir Iran. Yang kedua adalah berakhirnya masa gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Dan dua poin ini sebetulnya poin yang kedua yang sudah terlihat jelas dari sejak 2 minggu terakhir, itulah serangan Israel yang katanya membabi buta juga ke jalur Gaza kembali untuk ya istilahnya menekan kepada pihak Hamas. Tapi kita belum tahu perkembangan lebih lanjut, apakah ini akan berlanjut atau tidak. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan sanksi Amerika terhadap Venezuela. Kita tahu bahwa sanksi ini akan menekan supaya Venezuela tidak berhasil atau tidak bisa mengekspor minyaknya atau menjual produk minyaknya. Nah, kendala yang terjadi di sini adalah kondisinya Trump dengan sangat cerdik langsung mengenakan tarif tersebut bukan ke Venezuelanya tapi kepada negara-negara yang berhubungan dagang, dalam hal ini mungkin membeli minyak dari Venezuela. Ya, inilah yang membuat kenapa ketegangan tersebut mendorong kepada harga minyak. Walaupun secara keseluruhan dari apa yang dilakukan oleh OPEC atau rencana OPEC untuk memompa produksi, kemudian melemahnya atau masih lemahnya permintaan secara global, saya rasa ini akan tetap dalam jalur penurunan secara fundamental. So, gangguan ke atas atau dorongan ke atas itu hanya bersifat sementara. Jadi hati-hati teman-teman, mungkin kita masih bisa buy oil tapi tidak selamanya karena yang dikhawatirkan adalah tekanan dari sisi produksi tadi. Nah, di sisi lain, Goldman Sachs juga mengantisipasi terkait dengan gangguan dari pasokan negara non-OPEC. Jadi menurut Goldman Sachs, harga minyak yang relatif lebih rendah ini justru akan memperlambat pertumbuhan dari pasokan non-OPEC. Ya, kalau misalkan ada gangguan pasokan, ya Anda bisa tahu kelangkaan pasokan dengan lemahnya permintaan akan berujung kemana. Kondisi ini justru akan membuat ya kalau kita lihat dari permintaan yang masih lemah, harusnya ini masih tetap akan membuat harga tetap stabil. Artinya mungkin ada titik keseimbangan baru untuk mulai kenaikan. Tapi lagi-lagi yang dibutuhkan untuk harga minyak adalah stabilitas dari permintaan. Dan sepertinya itu belum akan kita dapatkan karena ada beberapa hal yang mengganggu di pikiran market adalah pertumbuhan ekonomi atau laju pertumbuhan ekonomi, baik itu Amerika ataupun bahkan sisi global. Agenda hari ini jangan lupakan juga akan kita tunggu terkait dengan joint statement dari Amerika dan Rusia. Ini kaitannya mungkin perkembangan terbaru untuk gencatan senjata Rusia Ukraina. Kalau saya sih sedikit ragu ya, apakah ini akan terjadi gencatan senjata secara menyeluruh atau hanya ya katakanlah mungkin parsial. Kalau memang parsial, ya berarti mau tidak mau mungkin harga minyak masih bisa mulai kenaikan. Tapi kalau misalkan terjadi kesepakatan secara keseluruhan, harga minyak akan mulai penurunan. Nah, berbeda cerita dengan status safe haven untuk emas mungkin akan bergantung juga dari pengumuman nanti. Nah, sementara untuk data ekonomi, saya akan soroti lebih ringkas langsung ke data Jerman. Ada Ifo Business Climate di jam 4 sore. Perkiraannya adalah naik 8,8 dari 8,5,2. Ini mungkin akan memberikan harapan untuk euro at least rebound terlebih dulu, walaupun secara keseluruhan mungkin harus bergantung pada US dollar kembali. Dan kita melihat dolar dalam 2 hari terakhir itu mulai kenaikan. Ya, kalau memang teorinya benar, berarti bisa saja kaitannya dengan apa yang kemarin kita bahas di live streaming, bahwa kemungkinan efek akhir bulan yang biasanya memperkuat dolar itu akan maju lebih cepat. Dan
Itu semua dikarenakan 2 atau 3 hari terakhir di akhir bulan ini, data ekonomi sangat penting dan sangat dinantikan oleh para pelaku pasar. Jadi kalau lihat kesimpulannya, saya rasa ya faktor dolar ini masih akan tetap ditanyakan ataupun dicermati oleh market. Nah, yang kedua adalah kaitannya dengan data CB Consumer Confidence. Saya minta Anda fokus dengan data ini. Kenapa? Karena fokusnya adalah market masih dihantui ataupun dibayangi oleh kekhawatiran resesi. Nah, salah satu catatannya, komponen yang juga perlu ditelusuri adalah tingkat kepercayaan konsumen. Kalau tingkat kepercayaan konsumennya rendah, maka ada potensi ya tingkat pembelian, tingkat konsumsi, atau bahkan daya beli masyarakatnya relatif lebih rendah. Dan itu yang akan mencerminkan melambatnya ekonomi suatu negara. Kalau itu terwujud, berarti ya dolar akan kembali melemah dan akhirnya kita akan lihat safe haven, emas mengalami kenaikan. Tapi negatif juga untuk pasar ekuitas. So kira-kira apakah data nanti malam akan lemah atau tidak? Itu yang kita tunggu.